Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk perkuliahan metode numerik. Di sini masih pembahasan seputar pencarian akar suatu persamaan linear ataupun non-linear. Dan sambil merefresh kembali, yang sudah kita terangkan adalah metode grafis, metode tabel, kemudian dengan cara metode bisection, pembagi dua, kemudian regula falsi atau false position, kemudian metode Newton-Raphson, dan sekarang metode secant. Jadi metode secant ini sebenarnya adalah perbaikan dari metode Newton-Raphson, atau sebenarnya adalah diturunkan, idenya adalah dari Newton-Raphson. Dimana kita ingat kembali metode Newton-Raphson itu mencari akar itu diprediksi dengan cara bahwa akar berikutnya itu adalah akar yang sekarang dikurangi dengan perbandingan fungsi akar sekarang dan turunan dari akar sekarang. Jadi di sini diperlukan suatu perhitungan turunan dari fungsi yang akan dicari akarnya. Tentu saja di sini ada beberapa permasalahan kalau turunan ini bisa didapatkan turunannya atau mencari turunannya itu mudah didapat. Tapi kalau susah didapat dan kadang menyebabkan nilai fungsi turunan itu adalah 0, maka akan terjadi pembagian dengan 0, sehingga nanti di sini menjadi nilainya adalah sangat-sangat tak hingga, ya. Jadi nanti tidak didapat hasil akar atau divergen, ya. Nah, jadi solusinya adalah turunan dari fungsi ini didekati dengan cara pendekatan yang lain, yaitu pendekatan yang namanya adalah backward, ya, finite divided difference. Jadi metode secant itu penurunan diturunkan dari fungsi metode Newton-Raphson, cuma bagian di sini diganti dengan atau dicari dengan cara backward finite divided difference. Backward finite divided difference. Jadi yang ini sekarang digantikan dengan ini. Jadi turunan itu dicari dengan hampiran atau istilahnya didekati dengan cara yaitu fungsi X sebelumnya dikurangi dengan fungsi X sekarang, ya, kemudian dibagi X sebelumnya dikurangi X sekarang. Nah, itu. Ini ada tanda I-1 dan ini I-1, ini I. Jadi kalau I sekarang, ya, kalau I-1 berarti I sebelumnya. Berarti X sebelumnya, ya. Kalau ini X sekarang. Ya, saya teruskan. Ilustrasi dari penurunan rumus. Ini yang metode Newton-Raphson, ya. Jadi kalau ada suatu fungsi, kemudian kita hitung slope-nya atau gradien atau kemiringan, maka di titik yang akan dicari slope-nya ini langsung ditarik garis lurus, ya, sampai berpotongan dengan sumbu X. Sehingga nanti bisa dihitung gradien atau slope-nya yaitu Z per X ini sini. Nah, untuk metode secant itu di sini sama, ya, penurunan slope-nya itu sama, ada ditarik garis, ya, ini. Cuma ada dua titik, yaitu di sini titik XI dan titik XI-1. Sehingga nanti bisa dicari dengan hukum persamaan segitiga sebangun, ya. Jadi kalau gradien dari sini yang besar ini, yang panjang ini, itu sama dengan gradien yang pendek ini. Atau
gradien yang dari tinggi yang ini dibagi segitiga yang ini, panjang tinggi yang ini dibagi dengan tinggi yang ini, sama aja tinggi yang di tengah ini dengan panjang yang tengah ini. Sehingga sampai langsung ke rumus secant itu bahwa xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi dengan fungsi xi dikalikan dengan nilai xi sebelumnya atau x sebelumnya dikurangi x sekarang, kemudian dibagi dengan fungsi x sebelumnya dikurangi dengan x sekarang. Nah ini ya. Kemudian jadi ini sudah final ya. Jadi kalau perhitungan nilai x-nya atau akarnya itu didasarkan pada rumus yang di bawah ini. Ya. Langsung ke ilustrasi contoh soal ini. Misalkan suatu fungsi fx di mana e pangkat min x min, jadi e pangkat min x dikurangi x. Kemudian diberi nilai awal 0 dan 1 ini ya. Maka nanti carilah akarnya menggunakan metode secant. Nah, nanti juga perhitungan nilai yang didapat dari metode secant kita bandingkan dengan error dengan akar yang didapat dari hasil teori ya, sehingga nanti ada errornya berapa persen. Nah, langsung saja kita jawab. Iterasi yang pertama kita mulai dari i sama dengan 0. Kalau i sama dengan 0 maka kita masukkan ke rumus dasarnya ini metode secant. Jadi kalau i-nya 0 berarti x1 sama dengan x0 dikurangi fungsi x0 kali ini dalam kurung ya, x min 1 dikurangi x0 dibagi fungsi x min 1 dikali fungsi dikurangi fungsi x0. Sehingga kita bisa ditulis ulang di sini x min 1-nya sudah ditulis di sini adalah 0 dan kita masukkan ke fungsi di sini di atas di sini ya. Fungsi fx sama dengan pangkat min x. Jadi sekarang x-nya diganti dengan 0, berarti pangkat min 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk x0 sama dengan 1, nah 1 ini kita masukkan ke fungsi, jadi ini x-nya sekarang diganti dengan 1, yaitu pangkat min 1 dikurangi 1, hasilnya adalah min 0,63212. Nah, kita sudah punya nilai fungsi dari x min 1 ini, kemudian fungsi 1 hasilnya ini. Sehingga ini sekarang sudah bisa dimasukkan ke dalam rumus metode secant. Jadi x berikutnya atau x1 adalah x0 dikurangi fungsi x0 dikali dengan perbandingan ini ya. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Jadi ini x0-nya ke bawah di sini yaitu 1. Karena ini tadi sudah dinyatakan ini x0 1. Kemudian dikurangi dengan fungsi x0. Kita sudah dapat ini ya, fungsi x0 yaitu min 0,63212. Kemudian dikalikan dalam kurung x min 1, x min 1-nya adalah 0 ini. Kemudian dikurangi dengan x0, x0-nya adalah 1. Ini ya, sini. Nah, dibagi dengan fungsi x min 1. Nah, ini fungsi x min 1 hasilnya adalah 1. Dikurangi dengan fungsi x0, yaitu dikurangi dengan min 0,63212. Jadi kita sudah ketemu untuk nilai x1-nya adalah 0,61270. Nah, kalau kita hitung nilai error relatifnya adalah 8%, yaitu errornya yaitu dari harga mutlak
perbandingan. Ini selisih antara yang dari teori dengan yang dari metode numerik. Kemudian dibagi dengan nilai sebenarnya ya dari teori. Kali 100%. Nah, ketemunya 8%. Kemudian iterasi berikutnya yang kedua, yaitu ini sekarang dinaikkan ke 1 ini ya. Maka kita bisa menghitung X0-nya 1 ini dari nilai sebelumnya ya. X0-nya 1 ini ya. Masuk ke sini. Kemudian X1-nya dan sudah kita hitung. Ini X1-nya ini. Ini kan. Nah, sekarang masuk ke fungsi. Ketemunya adalah fungsi X0-nya ketemunya min 0,63212. Kemudian fungsi X1 ketemunya adalah min 0,07081. Nah, rumus berikutnya masih dari rumus sebelumnya ya ini. Sekarang kita ganti I-nya dengan 1. Berarti ini menjadi X2 sama dengan X1 dikurangi fungsi X1 kali X0 dikurangi dengan X1 dan seterusnya ini ya. Jadi ini seperti ini. Nah, kita tinggal berpatokan ke rumus yang ini. Kita masukkan bahwa X2 itu dicari dari nilai X sebelumnya X1 ya. Masuk X1. Ini. Kemudian dikurangi fungsi X1-nya sudah ketemu ini 0,07081 masuk di sini. Kemudian dikali X0-nya 1 ini ya. Ini. Kemudian X1-nya ini ya, X1-nya min 0, atau X1-nya dan 0,61270 ini ya. Mana nih? Ini X1 ini ya, ini ya. Dibagi fungsi X0 ini sudah ada, tinggal dimasukkan. Kemudian ini fungsi X1 tinggal dimasukkan. Sehingga ketemunya adalah 0,56384. Dan di sini error relatifnya sudah turun jadi 0,58%. Yang semula 8% jadi 0,58%. Perhitungannya dari nilai absolut, nilai akar asli dari teori ya, dikurangi nilai akar yang dari perhitungan numerik, metode numerik, kemudian dibagi nilai akar aslinya atau dari teori ya, kali 100%. Nah, kemudian yang iterasi ketiga yaitu I-nya kita naikkan jadi 2. Kita sudah punya data X1 ini ya dari ini sebelumnya, X2-nya juga sudah. Nah, sama kita mencari fungsi X1 dan fungsi X2. Ini sudah ketemu ya, nilainya sekian. Sehingga sekarang untuk X3-nya kita cari dari X2 dikurangi fungsi X2 kali X1 min X2 dikurangi X1 min fungsi X2. Sehingga di sini X2-nya kita masukkan. Ini nilainya 0,58384. Kemudian dikurangi fungsi X2. Ini X2 sudah kita masukkan. Kemudian dikalikan dari selisih antara X1-nya ini sudah masuk di sini. Dikurangi X2 ya. Ini dibagi fungsi X1-nya ini dari sini di atas ini. Kemudian dikurangi dengan fungsi X2 yang ini. Sehingga ketemunya adalah 0,56717. Di sini langsung kita lihat bahwa R relatifnya sudah sangat-sangat turun ya, dari 0,5 jadi 0,0048%. Sehingga akarnya itu ketemunya adalah di nilai 0,56717 ya. Nah, itu pengerjaan contoh dari metode secant ya. Kemudian kita lihat perbandingan ya metode secant dengan regulavalsi.
Kalau dilihat dari rumus keduanya itu identik. Jadi kalau mencari akar dengan hampiran gradien ya. Karena metode regularisasi itu menjamin akar berada di daerah batas atas dan bawahnya, yaitu yang diapit di atas dan bawah. Tetapi kalau metode secant ini, garis potong ini, penentuan batas akar yang baru bisa saja salah karena batas baru berdasarkan perkiraan lurus sumbu X berikutnya ya. Ini. Jadi ini contoh kelemahan regularisasi ya, yang metode secant. Jadi kalau kita gunakan regularisasi maupun metode secant ini untuk menghitung akar dari fungsi ln X, kita mulai dari batas 0,5 dan 5 ini ya. Ini sudah dihitungkan kalau regularisasi itu dari sini iterasi 1, 2, 3 ya, batas 0,5 sampai 5 ya. Ketemunya 1,8. Kemudian iterasi berikutnya sekarang batasnya berubah dari 0,5 sampai 1,8. Nah, ketemu akarnya 1,2. Di iterasi yang ketiga batasnya bawah tetap 0,5, batas atasnya berubah dari 1,2 menjadi 1,2. Sehingga ketemu akarnya di 1,0585. Jadi di sini kalau kita teruskan estimasi akarnya itu dinilai di harga 1 ya, mendekati 1. Ini sesuai dengan ilustrasi di gambar A dan C. Gambar A dan C ini. Jadi pendekatannya seperti ini, regularisasi atau false position ya, seperti ini. Kemudian bergeser, ya, kemudian sampai ini mendekati akar sebenarnya di sini ya. Nah, kalau metode secant ini ya sebelah kanan, gambar B dan D. Jadi semula seperti ini. Kemudian ada pergeseran ini titiknya di sebelah di sini dan di sini ya. Sehingga garis lurusnya ini cenderung kalau kita lihat malah melewati akar di sini. Nah, itu yang kalau kita lihat perhitungan dengan secant di sini, secant ya. Batasnya dari setengah sampai 5. Prediksi akarnya 1,8. Tapi yang langkah berikutnya ini ternyata untuk akarnya jauh ya dari nilai sebenarnya. Karena tadi ada kesalahan prediksi yang kemiringannya itu berdasarkan titik berikutnya di titik di sini. Sehingga garis lurusnya ini ternyata jauh dari akar yang akan dicari. Nah, itu kelemahan metode secant. Gambar D ini ya. Ya, sehingga ada perbaikan dari metode secant ini. Ya, nanti kita jelaskan. Tapi sebelumnya kita lihat kelebihan dari metode secant itu bahwa dalam metode secant itu ternyata kalau kita coba ini true percent relative error ya, errornya itu mendekati 0 ya untuk beberapa iterasi. Cukup cepat kalau sudah mendekati akarnya itu cukup cepat dibandingkan dengan metode false position atau regularisasi dan bisection. Jadi di tengah-tengah antara Newton-Raphson dan regularisasi. Ini contoh kasus untuk mencari akar fungsi dari E pangkat min X min X ya. Yang berikutnya, karena ada kelemahan ini, maka yang ini tadi ini, maka metode secant ini akan diperbaiki dengan cara ditambahkan suatu gangguan pecahan atau fractional perturbation.
dari variabel independen untuk memperkirakan turunan fungsi X. Jadi di sini turunan fungsi X itu didekati dengan cara fungsi XI ditambah, nah ini D-nya ini adalah fraksional perturbation. Kali XI dikurangi fungsi XI dibagi dengan D kali XI. Nah ini. Sehingga rumusnya ini metode sekan yang diperbaiki. Kalau kita hitung XI plus 1 adalah XI dikurangi dengan delta atau ini fraksional perturbation ya. XI kali fungsi XI dibagi dengan fungsi XI plus D kali XI. Nah, dikurangi fungsi XI. Nah, ini untuk contohnya misalkan seperti ini. Ada fungsi E pangkat min X dikurangi X. Ini yang soal sebelumnya. Kemudian kita pilih D-nya adalah, deltanya adalah 0,01. Dan kita mulai perhitungan dari 1. Kalau kita cek nanti dengan teori ya, akarnya sebenarnya adalah dinilai 0,56714329. Ini akar ini ya dicari secara teori. Nah, sekarang kita coba dengan metode second yang diperbagi, yang dimodifikasi. Jadi nilai X0-nya 1. Kemudian X0 plus delta kali X0 yaitu 1,01. Kemudian ini masuk ke fungsi, ketemunya ini sebelah kanan ini ya. Baru kemudian masuk ke rumus yang tadi ini. Rumus ini. Sehingga ketemunya X1-nya singkatnya adalah 0,56,0,537,263. Errornya 5,3. Kemudian iterasi yang kedua ini sudah langsung turun di 0,0236%. Nah, ini kita sampai iterasi ketiga, errornya sudah 2,3 kali 10 pangkat min 5% ini ya. Ini berarti sangat-sangat cepat ya. Langsung, nah ini ketemunya akarnya adalah 0,567143. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang teori seperti ini, nah ini sudah kurang lebih 2,3 kali 10 pangkat min 5% errornya. Nah, ini untuk latihan silakan nanti bisa dicoba salah satu akar dari fungsi, mencari salah satu akar ya. Jadi hitunglah akar dari fungsi fx di mana fx sama dengan E pangkat x min 2 min x kuadrat dengan tebakan awal 1,4 dan 1,5. Tebakan awalnya 1,4 kemudian 1,5 dengan error misalkan 1%. Jadi silakan dicoba, atau minggu yang lalu juga saya berikan tugas ya, itu Anda kerjakan 4 iterasi seperti yang di slide sebelumnya ini. Yang ini. Ya ini ya. Ya saya kira itu metode second dan perbaikannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.